Kita mau membahas satu pokok dhamma yang sangat utama dalam ajaran Sang Buddha. Yang di dalam pokok ajaran itu ada satu butir di dalamnya yang menggelitik untuk dijadikan sebagai topik. Sesuatu yang akrab sekali dengan setiap orang kita semua, yaitu perasaan. Apa perasaan itu? Apa perasaan itu? Sesuatu yang, satu keberadaan yang merasakan. Betul. Tapi kalau sesuatu atau suatu keberadaan yang merasakan, bentuk katanya semestinya bukan perasaan, tetapi pengrasa. Kalau perasa beda lagi, sensitif artinya. Pengrasa yaitu sesuatu yang merasakan sensasi, disebut dengan perasaan. Setiap orang, setiap makhluk hidup ditemani dengan yang namanya perasaan ini. Yang tidak sedikit dari mereka sebetulnya ditemani, maunya menemani tapi membenci, tidak senang dengan keberadaan perasaan ini. Satu contoh misalnya, kalau kita di gedung ini kemudian tiba-tiba sakit perut, ini perasaan ini mengganggu. Sepertinya tidak ingin punya perasaan. Soalnya kalau ada perasaan, ya menjadi membuat tidak nyaman. Andai perasaan ini tidak ada, maka saya akan nyaman-nyaman duduk di sini sampai beberapa hari. Tetapi karena perasaan ini ada, dan ini sedang muncul, keberadaan perasaan ini membuat saya terganggu. Termasuk juga sewaktu kita sedang menghadapi penyakit-penyakit yang lain, atau terkena api, terasa panas. Sakit enggak panasnya? Sakit enggak panasnya? Sakit. Sesuatu yang menyenangkan enggak perasaan sakit karena panas ini? Tidak menyenangkan. Ingin tidak kita menghilangkan, kita tidak perlu menjadi sakit. Kalaupun menginginkan, barangkali kita juga akan berubah pikiran lagi setelah mengetahui penjelasan berikutnya, yaitu bahwa keberadaan perasaan ini
meskipun salah satu sisi itu mungkin akan mengganggu, perasaan ini sebetulnya sebagai teman, sebagai pelindung. Apa jadinya kalau di perut ini ada racun atau sudah penuh dengan isi, tapi tidak pernah merasakan sakit di perut? Racun itu akan terus berada di perut, atau isi perut itu akan terus berada di situ, tidak pernah akan dikeluarkan. Oleh karena apa? Tidak pernah merasa sakit. Dan itu bukan hal yang menyenangkan tentu. Ada isi perut ada makanan di perut. Tertumpuk sedemikian banyak membuat perut kemudian menjadi mengembang besar. Karena tidak pernah merasa sakit. Termasuk juga tadi contoh apabila terkena panas. Mungkin kita tidak senang panasnya, tapi andai tidak menjadi sakit, tidak ada rasa panas, organ tubuh yang terkena api itu akan terus berada di situ dan kemudian hangus. Pilih mana? Punya perasaan meskipun itu menyakitkan, atau tidak perlu punya? Ternyata bahwa ya perasaan adalah teman, dan perasaan ini adalah pelindung hidup. Ini perasaan ini yang melindungi hidup, dan hidup selalu diwarnai dengan perasaan. Tidak mungkin ada suatu kehidupan tanpa ada perasaan. Walaupun memang dalam ajaran-ajaran Buddhis yang tingkat tinggi itu ada dikatakan sejenis makhluk yang telah mengembangkan batin sedemikian rupa sehingga perasaan-perasaannya itu menjadi tidak aktif. Nah, ini adalah tentang bagaimana keberadaan perasaan itu. Bagaimanapun perasaan ini apabila terus dibiarkan dalam arti diumbar, tidak terkontrol, sedikit banyak memberikan, bukan sedikit saja, banyak saja. Bukan sedikit banyak, tapi banyak akan memberikan penderitaan, mendatangkan penderitaan. Istilah atau kata yaitu penderitaan ini sebagai sesuatu yang tidak ada seorang pun menginginkannya. Apa yang kita kerjakan setiap harinya, mulai dari pagi bangun tidur, sampai kemudian siang, sore, bahkan hingga larut malam. Tidak lain adalah berurusan dengan yang namanya perasaan. Bagaimana mengasup atau memasok hidup kita dengan perasaan-perasaan, dengan cara mencari untuk menemukan perasaan dan menikmati perasaan itu. Hidup kita setiap orangnya adalah diisi dengan mencari sensasi, mencari perasaan. Dan dalam upaya mencari perasaan ini atau menemukan perasaan ini,
tidak sedikit modal, tidak sedikit upaya yang harus dikerahkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan jiwanya sekalipun untuk mendapatkan perasaan yang diharapkan. Padahal, nah kalau dipikir-pikir, mencari perasaan itu kan untuk kehidupan. Tapi kalau harus mengorbankan kehidupannya demi mencari perasaan, bagaimana perasaan itu bisa didapat, dienyam, dinikmati setelah kehidupannya itu tidak ada lagi. Tidak habis pikir juga dengan cara pandang seperti ini. Banyak hal yang orang itu harus menderita. Pertanyaan yang sangat kritis. Hidup ini pengen bahagia atau pengen senang atau pengen susah? Banyak orang menjawab tentu pengen senang. Tetapi apa yang dia praktekkan berkebalikan. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang susah-susah, mencari yang susah, dan berusaha menghindari yang senang-senang. Pagi hari begitu sebetulnya masih lebih enak berada di tempat tidur. Tetapi ya seseorang memaksa diri untuk bangun. Meskipun bangun itu, bangkit itu bukan hal yang menyenangkan. Kalau mau senang tentunya lanjut di atas pembaringan. Mau senang apa mau susah itu? Pergi kerja atau pergi sekolah. Di tempat kerjaan, di sekolah akan menemui tugas-tugas, akan mendapati permasalahan-permasalahan, akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, berjumpa dengan bos yang cerewet, berjumpa dengan pegawai yang malas, bermacam-macam. Bukan hal yang menyenangkan. Kalau mau senang, tidak usah pergi kerja, pergi ke tempat yang lebih menyenangkan. Mau pergi ke tempat bersenang-senang yang mana, tentu itu akan ada lebih banyak. Walaupun tahu kalau pergi ke tempat lain bukan pergi ke tempat kerja, nah akan bisa bersenang-senang. Tetapi orang tidak memilih untuk pergi ke tempat lain, tetap memilih pergi ke tempat kerja. Dia mau susah, tidak mau senang. Ibu-ibu juga sama. Masak tiap hari, masak lagi tiap hari di dapur. Kalau bisa tidak masak, ya sebuah kebahagiaan. Tapi tiap hari tetap masak juga. Oleh karena dengan pemikiran bahwa kalau mau senangnya, nah, kalau mau senang artinya adalah bencana. Tapi kalau mau susah, nah itu adalah manfaat. Tetapi apa yang orang lakukan lebih banyak mau susahnya ketimbang mau senangnya.
setiap hari apa yang dia lakukan. Ini tidak lain adalah ya demi mendapatkan imbalan berupa perasaan, juga perasaan yang menyenangkan, kebahagiaan ini. Dihitung apabila kita menilai dengan materi, berapa banyak yang harus ditukar untuk mendapatkan perasaan ini. Seseorang dalam satu kehidupan tidak ternilai berapa itu jumlah materi untuk menggantikannya. Dan materi saja bukan hal yang cukup. Ini kadang ditukar dengan harga diri. Demi apa? Demi perasaan. Hari-hari orang harus mengejar sesuatu yang bisa memberikan kesenangan, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menit, setiap saatnya. Dan sebetulnya begitu memprihatinkan keberadaan mereka, artinya keberadaan kita yang dalam rangka mencari perasaan yang menyenangkan ini. Hal-hal apa yang telah atau yang perlu mereka korbankan. Selain dari sisi yang bisa diharapkan kebahagiaannya, seseorang juga diliputi dengan semacam perasaan yang lain lagi, yaitu perasaan tidak menyenangkan. Ingatan-ingatan yang lampau, menyesali perbuatan, dikecewakan oleh orang, apalagi orang yang dicintai. Sedemikian tega dia mengkhianati misalnya. Padahal ya pengorbananku sudah tidak ada ukuran lagi untuk dia. Begitu ingat langsung menjadi sakit. Dan tidak senang sekali dengan yang namanya perasaan yang muncul ini. Selalu muncul dan begitu muncul sakit muncul. Kalau boleh bayar, bisa bayar seberapa harta dia punya. Ditukar dengan tidak perlu merasakan sesuatu yang menyakitkan seperti itu. Dan tidak sedikit di antara kita orang yang hidup ini memiliki kesan perasaan-perasaan tidak menyenangkan, perasaan-perasaan memilukan, perasaan-perasaan yang mendatangkan derita. Dua hal. Satu sisi tadi dikatakan mengejar sisi menyenangkannya, perasaan-perasaan yang menyenangkan. Setiap waktu, setiap detik, setiap hari, seluruh kehidupan. Dan sisi yang satu lagi tidak bisa lari dari perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul. Tidak bisa ya sudah stop, tidak bisa. Terus saja. Tidak pernah capek sepertinya. Perasaan yang menyakitkan itu muncul, menghantam lagi dan menghantam lagi.
Berangkat dari pemikiran sebagaimana diuraikan ini, kira-kira kita apabila diberi sebuah pilihan, boleh untuk hidup dengan tetap punya perasaan dan bisa hidup dengan tanpa ada perasaan, mana kira-kira yang akan dipilih? Ya, dengan perasaan. Yang lainnya ada jawaban yang lain? Tidak bisa menentukan apa yang terbaik ya. Satu sisi memang perasaan ini mengganggu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Soalnya hidup ini kalau senang, hidup ini kalau bahagia, tentunya kebahagiaan tidak perlu untuk dicari, akan datang, dan tidak perlu dicari, akan sudah ada kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan itu harus dicari baru ditemukan, baru didapat. Dan selalu terus mencari, tidak pernah ada henti. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan, kenyataan yang pahit. Kebahagiaan tetapi harus ditukar dengan mencari, dengan mengerahkan tenaga, pemikiran, waktu, dan ya korban harga diri dan sebagainya. Di sisi yang lain, keberadaan perasaan ini setelah ada kenangan-kenangan pahit, kenangan-kenangan getir, tidak mudah juga disingkirkan, dilenyapkan, selalu menghantui. Tak daya sepertinya untuk ya menghadapinya. Terganggu sih dengan adanya perasaan. Tetapi satu sisi yang lain lagi, kalau hidup tanpa perasaan, terus apa enaknya hidup? Betul ya? Hidup ini enaknya apa kalau tidak ada perasaan? Makanan yang di atas meja, ya meskipun menikmati meskipun memakan karena tidak ada perasaan, tidak bisa senang. Tidak bisa mengenyam kesenangan dari makanan. Oleh karena tidak ada perasaan, segala apapun aktivitas yang dilakukan karena tidak ada perasaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan lagi. Ini seperti air sungai yang mengalir, kemudian bertemu dengan anak sungai, masuklah ke anak sungai sampai ada belokan lagi menuju ke selokan, menuju ke comberan, menuju ke kubangan. Karena air ini tidak punya perasaan, meskipun jatuh akhirnya ujungnya itu di comberan, juga ya tenang-tenang saja. Tetapi satu sisi yang lain, air yang dari sungai ini kemudian diambil oleh orang, ya, dipakai untuk persembahan, puja kepada yang dimuliakan, objek pujaan, persembahan kepada dewa, persembahan kepada datuk, persembahan kepada, ya kalau tradisi Chinese ya, persembahan kepada Kongco dan sebagainya. Menjadi sepertinya air yang mulia. Tapi air tidak punya perasaan. Apa yang ada ya seperti itu saja. Nah, keberadaan perasaan ini memang dilema, ada juga risih, tidak ada juga buat kangen.
Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bahwa perasaan inilah yang pada ujungnya nanti memberikan satu dorongan, memunculkan hal-hal yang lain yang terus berkelanjutan. Nah, di sini akan kita memulai membahas tentang perasaan secara lebih serius. Perasaan ini ya bahasa Indonesia, dalam bahasa Palinya itu disebut dengan istilah wedana. Arti wedana ini tidak persis sama dengan perasaan. Arti wedana ini artinya adalah pengenyam atau pengenyaman atau enyaman. Dikatakan pengenyam karena wedana ini sebagai satu keberadaan yang mengenyam atau merasakan atau menikmati objek. Atau dikatakan pengenyam karena wedana ini sebagai alat untuk menikmati objek. Proses mengenyam itu sendirilah oleh wedana disebut dengan pengenyaman. Atau juga wedana di sini berupa hasil dari proses mengenyam. Hasil-hasil dari proses mengenyam namanya enyaman. Yaitu sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya itu dari hasil merasakan, dari hasil mengenyam ini, itulah disebut dengan enyaman-enyaman. Enyaman menyakitkan, enyaman menyenangkan, enyaman yang nyaman dan sebagainya. Ini kalau mau diterjemahkan secara permaknaan dengan penelaahan kata wedana itu dari akar kata wid ya, yang artinya tahu. Kemudian ada ditambah dengan ya widya, artinya pengetahuan itu. Dari kata wid artinya tahu atau merasakan atau menikmati mengenyam inilah. Nanti akan diberikan istilah-istilah Pali yang banyak dan mungkin rumit. Tetapi jangan terganggu dengan istilah-istilah itu. Istilah ini diberikan di sini agar bisa sinkron saja bahwa apa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia adalah dari bahasa Pali ini. Adalah dari bahasa Pali ini supaya jelas bahwa yang dimaksud itu adalah istilah Pali ini yang nantinya bisa dipelajari lebih lanjut bagi yang
menginginkan. Berangkat dari yang namanya mengenyam atau adanya wedana sebagai pengenyam ini yang terus menikmati atau merasakan objek setiap saatnya karena ada keberadaan perasaan atau wedana inilah timbul kemudian menyenangi. Menyenangi. Tanha di sini artinya menyenangi. Bukan keinginan. Boleh diterjemahkan dengan keinginan. Tetapi ya sudah agak jauh. Kalau kata keinginan dalam bahasa Pali ada istilahnya sendiri, yaitu disebut dengan istilah ya icha. Icha ini keinginan atau ya bisa disebut dengan istilah lain chanda. Tanha ini kalau bahasa Sanskertanya adalah Trishna. Trishna Sanskerta yang digunakan dalam bahasa Jawa juga Trishno yang artinya apa? Mencinta. Keberadaan mencinta inilah tanha atau menyenangi inilah. Karena ada muncul perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan, muncul menyenangi dan tidak menyenangi. Berbicara tentang kesenangan ini, dalam agama Buddha ada banyak jenis kesenangan atau tanha ini. Ada berapa jenis tanha dalam agama Buddha? Kalau dirinci satu persatunya, tanha itu ternyata ada 108 jenis. Dihitung dari mana? Bahwa tanha atau kesenangan ini, kesenangan pada menyenangi kesenangan-kesenangan indrawi secara umum, namanya kama tanha. Atau munculnya kesenangan yang didasari oleh pandangan keliru, bahwa sesuatu yang menyenangi dan sesuatu yang disenangi adalah punya keberadaan kekal.
dengan dasar pemikiran yang mengenyam yaitu dirinya, dan yang dienyam objek yang akan dinikmati itu sebagai sesuatu yang kekal atau segala sesuatu ini kekal, sehingga menyenangi. Ini juga menjadi salah satu jenis dari tanha ini. Dan satu jenis kesenangan lagi, kesenangan yang didasarkan pada pandangan bahwa yang mengenyam maupun yang dienyam bersifat kosong, tidak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih. Semuanya akan hancur begitu saja. Tidak ada ini yang menjadi sebab untuk munculnya yang itu. Yang ini selesai dan selesai sampai di situ. Tidak akan menjadi sebab untuk keberikutnya. Ini yang dimaksud. Nah, dalam bahasa palinya tanha itu bisa menjadi 3, yaitu kama tanha, nah, kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha adalah kesenangan-kesenangan pada nafsu indrawi. Bhava tanha adalah kesenangan-kesenangan yang didasari dengan pandangan keliru tentang kekekalan bhawa. Dan satu lagi adalah kesenangan-kesenangan yang didasari pada pandangan keliru berupa kehancuran. Bahwasanya segala sesuatu tidak menjadi sebab atau menjadi akibat dari yang lain. Dari ketiga jenis tanha ini, nah, ketiga jenis tanha ini mengalir lewat indera-indera. Semua indera ada berapa dalam tubuh ini, dalam tubuh dan batin ini? Ada 6. Ada 6 indera, yaitu indera penglihat atau dalam hal ini adalah semua kesenangan-kesenangan ini ada pada objek-objek yang menjadi menjadi objek yang dicerap oleh masing-masing indera. Yaitu bahwasanya di dalam indera mata ini ada kemampuan untuk melihat objek disebut dengan tampakan-tampakan. Sesuatu yang bisa tampak oleh mata ini menjadi objek indera penglihat, yaitu mata. Tampakan ini ya, kalau dalam bahasa palinya disebut dengan istilah rupa, yaitu sesuatu yang nantinya itu dilihat oleh, dicerap oleh, ditangkap oleh indera penglihat. Ya, termasuk kemudian suara-suara yang ditangkap oleh indera pendengar. Kemudian bau-bauan yang ditangkap oleh indera pencium. Rasa yang ditangkap oleh indera pengecap. Potabha
yaitu sensasi-sensasi. Sentuhan-sentuhan yang ditangkap oleh indera penyentuh, yaitu tubuh ini. Dan satu lagi adalah dhamma atau fenomena-fenomena batiniah yang ditangkap oleh batin. Semuanya ada 6. Jadi kalau 3 jenis tanha ini masing-masing muncul di tampakan bentuk-bentuk yang indah, bentuk-bentuk yang menyenangkan. Berarti sudah ada 3. Di satu ini sudah ada 3. Bisa kamatan hanya, bisa bhawatan hanya, bisa wibhawatan hanya. Demikian pula yang setelah mendengar suara, indera pendengar mendengar suara, muncul salah satu di antara 3 jenis tanha itu. Jadi ke-6 ini dikalikan dengan 3 menjadi 18. Ke-18 jenis tanha ini masih dikalikan menjadi 3 berdasarkan waktunya. Waktu di saat ini, waktu lampau, dan waktu mendatang. Sehingga ya tanha yang muncul di saat ini, ya sekarang ini berarti sesuatu yang sudah beda dengan tanha yang muncul sesuatu yang di belakang atau di depan. Demikian pula sebaliknya, tanha yang muncul di belakang berarti bukan sesuatu yang muncul di depannya atau di saat ini. Sehingga dibedakan menjadi 3 lagi. 18 ini dikalikan 3. Menjadi berapa? Ya, 54. Tanha yang jumlahnya 54 ini masih dikalikan 2 lagi berdasarkan tanha yang muncul dalam diri sendiri dan tanha yang muncul pada orang yang lain, makhluk yang lain. Jadi 54 kali 2. Ini keberadaan tanha yang dimaksud.